Oke, kita lanjutkan diskusi. Kita kembali kalau kita melihat judul kami pada pagi hari ini, pemirsa, Mahfud MD mundur, siapa menyusul? Boleh saya tambahkan nggak? Kalau siapanya kan tadi kan udah di-mention. Betul. Kapan menyusul? Nah, itu dia. Bang Habib, sikap politik kita Jadi hargai gini, masing-masing. saya sedikit ada yang perlu saya deliver. Kalau Dewi Keadilan ya, Putri Justisia itu kan matanya ditutup. Jadi dia kerja itu nggak pilih-pilih. Ini yang saya sedikit tanggapi soal Harun Masiku tadi. Balik lagi. Ini jauh lebih sederhana dari kasus Sambo. Bener loh. Jauh lebih sederhana dari kasus 349 triliun. Kita nggak ada Jadi KPK cuma, di sini. bukan persoalan nggak ada KPK. Artinya kalau dengan parameter yang beliau sampaikan, dia adalah seorang Menko Polhukam satu-satunya yang bisa bicara dan menangani hal konkret. Logika rakyat ini pasti bisa tertangkap. Minimal secara formil dijelaskan. Masalahnya apa, persoalannya seperti apa, barriernya apa dan lain sebagainya. Bang. Tapi secara substansi juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa yang itu bisa, yang ini enggak? Ini kita semua bisa bicara, tapi rakyat akan menilai. Kembali ke soal Menyusul ini, Bang. kami ini nggak mau main dengan genderang orang, apalagi genderang orang yang memang dalam posisi sulit, gitu kan? Keputusan ini kan tidak tidak di ruang hampa. Pasti ada kaitan banyak hal. Yang saya dengar misalnya soal kesehatan, ya. Yang saya dengar misalnya soal kekhawatiran terhadap elektabilitas. Perlu sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Perlu sesuatu yang luar biasa, yang menarik perhatian publik. Nah itu nggak jadi concern kami. Kalau Pak Prabowo, bagi Pak Prabowo, persetan apa kata orang, dijelek-jelekin biasa, difitnah biasa, ya kan, dituduh-tuduh silahkan. Yang terpenting dia melakukan apa yang terbaik untuk bangsanya, melakukan menjalankan amanah yang diberikan oleh Jadi amanah itu akan dijalankan sampai dengan selesai. Ya. Konteksnya menghindari konflik of interest. Meyakinkan publiknya bagaimana kalau kayak gitu? Ya itu dia. Dipertanyakan ke Pak Mahfud sendiri soal menghindari konflik of interest. Kita ada parameter. Gini, ada parameter ya. 547 Undang-Undang Pemilu. Nanti kalau saya ngomong pasal, udah jangan ngomong pasal. Padahal pasal itu produk kesepakatan kita semua. Sebagai satu-satunya parameter yang ukurannya jelas karena ada rumusan delik, ada pemenuhan unsur dan lain sebagainya. Kalau mohon maaf, kita kalau bicara etika, betul etika tertinggi. Tetapi etika menurut siapa? Apakah etika ini menurut orang yang bergimik karena situasi sulit? Ya, apakah dalam konteks normatif yang umum? Rakyat yang menilai kita ngomong segala macam berbusa-busa etika, intinya lu dalam posisi sulit gitu loh. Prof Wiwi sudah menyebutkan, ini masih sebatas rancangan di DPR ini. Jadi gini, ya, kita juga ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001, etika kehidupan berbangsa. Ada juga penjelasan etika berpolitik dan bernegara. Sportif, jujur, ya kan, melakukan dedikasi terbaik untuk bangsa. Saya pikir nggak ada yang dilanggar kok oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo sampai saat ini. Jadi menurut Anda? Menurut saya nggak ada. Silakan menurut. Jadi biar aja itu tetap rancangan tanpa menjadi undang-undang. Bukan soal undang-undang, ya kan. Artinya kan dengan TAP MPR saja, soal etika kita udah bisa jalan gitu. Dengan TAP MPR ya. Tetapi memang kita fair dong. Kita harus beretika dalam merumuskan etika. Kita harus beretika dalam menuduh orang lain tidak beretika. Jangan etika ini jadi senjata saja. Di saat kita sulit, jadikan ini nggak beretika, saya yang paling beretika. Boleh saya tanggapi nggak? Jadi gini, jadi saya ini kan direktur relawan Prabowo Hatta Rajasa dulu. Pada kala itu, 2014. Dan Pak Hatta sama Prabowo itu memutuskan untuk Pak Hatta mundur dari Menko Perekonomian ya sebagai bukti bahwa mereka di kabinetnya Pak SBY ya. Ya, tidak ingin menggunakan kekuasaan untuk konflik of interest itu. Ya, padahal waktu itu Pak Hatta adalah besannya presiden ya. Dan dia sangat powerful saya tahu. Jadi sebenarnya gini, yang saya melihat ini memang ada kemerosotan dari istilah etika ini. Sekarang bukan hanya Pak Prabowo tapi menteri-menteri lain juga yang mengkampanyekan bansos untuk kepentingan dan yang mengkorupsi bansos. Terserah ya, mengkorupsi bansos dan lain-lain. Kan harus lengkap kata Bang Habib. Ya, nggak apa-apa. Nanti silahkan ditambah. Misalnya gini, sebenarnya kan saya ini sebenarnya melihat sebenarnya yang paling penting Pak Prabowo ini, ya dia ini tunjukkan aja bahwa dia ini akan bertarung secara fair. Bisa jadi menang karena survei-survei menunjukkan dia 40%, misalnya kayak gitu. Sebenarnya cuma minta fair aja. Ini seperti saya ini sebenarnya
kalau fair itu berharap misalkan Pak Anies tidak dipersulit di mana-mana. Kita bukan posisi sulit, tapi sering dipersulit di mana-mana. Ya kan, kemudian paslon lain juga dipersulit ya, kemudian ada yang dikerjain, masanya dibukulin oknum ya sampai opname-opname kan di Boyolali dan lain-lain. Misalnya kita nggak mau nanti nuduh itu Prabowo, bukan, tapi tunjukkan dong bahwa ini mau fair nggak nih pemilu. Karena pesta demokrasi itu ya, kalau kita mau dapat presiden yang benar, yang tidak ada cacat ya dalam mata rakyat setelah nanti menang, itu kita lihat dia menang secara memang fair. Ini sebenarnya harapan kita, Pak Prabowo mundur, Pak Erlangga mundur, Pak Bahlil mundur, kemudian Pak Zulkifli Hasan yang paling getol nih sampai gini-gini tangannya dua, suruh orang sholat begini. Menteri PKB, Menteri Nasdem bagaimana? Ya ini nggak terlibat, makanya kita lihat siapa yang terlibat dalam yang terlibat dalam proses yang kelihatan, yang Saya bikin kelihatan. Oke, disangkapi dulu Nggak, dia sebelum mau KPK. ada cerita. Nggak, dia ini nggak terlibat. Misalnya Menteri Desa dia mau sebut kemarin pernah sebut di ini. Itu nggak ada dia kades itu yang panggil tuh justru Jokowi ke istana, bukan Oke, Menteri singkat, Desa. Bang, sebelum Silakan ya. Ya, Paslon Amin, Menteri Mendesnya dari kakaknya Iya, PK. Pak Muhaimin. Oh, iya. Ada ya jubir desa dari paslon tersebut, Ya. yang ternyata dilaporkan diduga diangkat dari tenaga pendamping profesional desa, yang makan uang APBN. Begitu juga yang di Kemenaker Trans. Ada sosialisasi bina penempatan tenaga kerja. Kemenaker kan Ida Fauziah menterinya PKB, ya. Tiba-tiba menjadi sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin. Ya, lagi Anda punya bukti itu. Dan ini Asumsi dugaan, atau bukti, ini bukan bukan asumsi, dugaan, kan? dugaan yang sudah berproses di Bawaslu. Ya, berproses Sudah di diproses di Bawaslu. Iya, Oke. sedang berproses Kalau di Bawaslu. faktanya Artinya Anda juga mendesak gini, dong. Ada juga gini. Jangan hanya Prabowo mundur, Nanti tapi juga bukan pernah mundur. Fakta itu Orang-orang ini kan kepala ngomong desa. ukurannya apa gitu loh. Iya. Itu lain hal. Faktanya gini, Bung. Kepala lain dulu. desa itu dipanggil, ya, dipanggil ke istana, dipanggil ke acara Gibran di mana-mana. Itu kan yang sebenarnya langsung. Ya, tapi itu maksudnya temuan yang Tapi sudah ya, ya nggak Bawaslu, apa-apa. Bang Ganda. Nah, bukan temuan, belum temuan. Ini kan ada pendampingan. Pendamping itu kemudian karena jaringannya selama ini dekat sama Pak Muhaimin, mereka sekarang kembali membela Pak Muhaimin. Oke. Ya. Tapi kalau kepala desa, aparatur dipanggil ke istana, itu kan kita lihat dengan mata kita sendiri. Dipanggil ke ke acara di GBK dan lain-lain. Maksud saya gini lah, kita ini kan ngapain Tapi berdebat. Ini kan biar fair. Kalau nggak kita fair. lihat Memang kan namanya politisi nggak fair. Beliau ini kan sekarang politisi. Jam itu bagaimana? Ya kan? Ada lagi ini nih, ada lagi enggak, abangnya kan udah jadi Iya. politisi, makanya nggak fair. Iya, Enggak, bukan. abang selalu disebut contoh ya kan yang menguntungkan abang. Saya juga boleh dong, Ya, gitu iya, kan. iya, setuju. Tapi abang bantah dulu Makanya dua saya contoh yang bilang. saya sebutkan. Makanya kepala desa, Satu kepala jubir desa des, bang. Iya. Kedua Iya. dirjen bina penempatan tenaga kerja. Iya. Abang tahu nggak kasusnya? Kasusnya apa? Kasusnya nih ada orang sosialisasi, ya kan? Pakai anggaran bang sosialisasi Iya, itu. iya. Anggaran negara, Bang. Ya kan, kepada masyarakat, ya. Itu di bawah koordinasi Dirjen Penempatan Bina Tenaga Kerja, Ya. Bina Penta. Ya. Tiba-tiba backdropnya berubah Ya. menjadi jaringan relawan pendukung Amin. Fotonya ada. Ada semua bukti Ada ada, Anies Mohaimin di situ? jaringan pendukung Amin. Tulisan seperti Iya, itu? iya tulisan backdrop ada foto dan lain sebagainya. Oke. Lalu dijanjikan anggaran dan program. Ya udah, berarti ini kan Bang Habib. sedang berproses, Bang. Tadi Gitu. saya bilang. Artinya Dari potensi kubu abuse Anda, di Bang mana Habib, ada? dari kubu Anda menuntut juga dong, jangan Iya, hanya Pak bukan, Prabowo kalau- saja, Iya, bukan. menteri-menteri yang lain. Kita ke- Artinya gini, Ya, makanya gini Pak. menteri. Makanya kasus adalah Iya. kasus, Iya. ya Bang. Oke. Abang nggak bisa generalisir Oke, Bang. dari satu Oke. kasus menjadi satu pola gitu. Iya, iya, loh. oke. Silakan saja yang paling penting ya kan di Pak Prabowo, ya kan ya di menteri-menteri yang di Pak Prabowo. Sebutkan saja pelanggarannya apa, dilaporkan. Makanya ada parameter di pasal 547 tersebut. Oke, sudah dilaporkan. terbatas nih. Silakan, Saya kira KPK. begini, Singkat, Pak. pasangan 03 sudah memberikan bukti nyata. Bukan hanya Pak Mahfud saja, Ya. tapi jauh hari ada Gubernur Lemhanas, Mas Andi Wijayanto, yang mundur dari Gubernur Lemhanas untuk masuk jadi TPN. Betul. Itu yang pertama. Mbak Jaleswari juga sudah Jaleswari, Mbak Dani, Betul, kemarin ASP. juga. Artinya apa? Kita sedang mencoba memberikan contoh-contoh baik bagaimana mengurangi konflik kepentingan dari para penyelenggara negara. Tapi hati-hati Bang BK, di kubu Anda juga banyak Iya. bukti Iya, juga. makanya Pak saya bilang Pak begini, Reka? saya kira begini. Ini kan apa yang dilakukan Pak Mahfud, Mas Andi, Mbak Dani, ini bukan hanya untuk pasangan 01
02 tapi kita semua. 01 sini Mas. 02, sorry 01, 02. Kapliknya be. Kebalik, karena urutannya dia dulu gitu. Oke. Gitu ya. Di 03 akan ada yang menyusul tidak? Ya, nah kita lihat nanti Jawab dulu. gitu. Tapi paling tidak ini apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud kemarin menjadi pertimbangan, Oke. menjadi contoh baik. Oke. Apa yang dilakukan oleh Mas Andi Wijayanto jauh-jauh hari mundur Termasuk dari kepala daerah. Gubernur Lemhanas gitu ya. Kepala daerah. Tapi kalau itu Mau Lemhanas, mau kepala daerah, mau dari Gerindra, PDI. Tapi kan atau Anda lain. gelisah karena Pak Jokowinya Iya, memihak, itu kan? dia. Itu Yang kan. pertama adalah kemudian Poinnya di sana. yang Kalau terakhir Pak ini. Jokowinya netral masih enak nih Jokowi bilang memihak menteri-menteri. Ya boleh dong. Kita Memihak kan sulit. boleh. Oke. Kita Yang penting nggak sulit ada abuse of untuk power. tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi sekarang berpihak Ya boleh dan dong. menggunakan Meskipun Pak Jokowi sudah fasilitas membawa label negara. pada saat itu Bang. Nah itu yang nggak boleh, Itu. tapi dibuktikan, buktikan dong, Iya, buktikan, itu oke. laporkan kalau ada Saya penggunaan kira fasilitas negara, jangan Indonesia- asal tuduh aja. Indonesia Mohon ini maaf. Oh, iya, bukan iya. hanya Jawa Tengah. Kalau ada pelanggaran, Saya buktikan, kira itu. laporkan. Prof, tolong Anda kan cerahkan ngerti kami, hukum. Prof. Ya, silakan, Prof, Tolong silakan, cerahkan Prof. kami, Prof. Ya, Prof. Tolong cerahkan kami, Yang Prof. penting kalau bisa Jokowi cuti, Prof. Karena takut. Gimana, Bro? kita kembali ke judul ya. Nah, iya, Jadi- tapi kan udah kesempatan untuk kita berikan itu. Betul. Jadi ini kita bicara birokrasi dan politik, gitu ya. Bukan. Etis. Dua ranah yang berbeda, gitu ya. Ketika birokrasi itu hierarkis, gitu ya. Politik ini birokrasi ini menjalankan keputusan. Nah, politik ini yang merumuskan keputusan. Lah tidak boleh ini beradu. Siapapun menjadi pimpinan birokrasi, maka politiknya N. Iya. Selesai. Iya. Karena dia above all. Nah, maka kalau kita menyaksikan sekarang beberapa menteri duduk bareng kayak tim sukses dan sebagainya, ini namanya birokrasi gini. Karena dia gerbongnya panjang. Ketika pucuk pimpinan di birokrasi itu partisan, gitu ya, dukung-mendukung seperti itu, bingung ini. Gerbong ini bingung. Maka birokrasi kita ini merana setiap 5 tahun. Dan itu dampaknya luar biasa. Ini serius loh kita. Contohnya Nggak Menaker ada Mendes. negara yang Menaker maju Mendes nggak tanpa pernah turun ditopang gunung. Ya timnya yang turun, birokrasi yang maju. fasilitasi yang Nah, turun. Nggak dalam ada. konteks Yang bahaya itu, menteri yang turun maka- gunung Ya. itu. Iya, Ya. maka Programnya yang jalan. Selesaikan dulu, singkat, Prof. Iya, jadi maka kita mengharapkan gitu ya, concern perhatian kita kepada tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasi dengan semua institusi dan SDM-nya itu diperhatikan. Jangan karena hanya pokoknya menang harus menang Betul. sebagainya, Oke. birokrasi dirusak. Terus Maka jangan tolong sampai gitu ya. jangan karena takut kalah pakai program kementerian itu, Prof. Udah. Loh, menterinya Mensos saja disingkirin Udah, sama Jokowi Ini sekarang. untuk Nah, semuanya. itu ada laporan terhadap Semuanya. SDM PKH. Semuanya ya. SDM PKH itu Tidak salam hanya 3 jari. menteri. Habib. Tidak Iya. hanya menteri, Mas Sampai Habib. dilus loh sama Prof loh. Iya. Tidak hanya Ya saya menteri. ngimbangin dong. Kalau ini saya tanggapi dong. Oke. Iya, tidak hanya menteri, tapi memang pucuknya itu RI1. Itu dia. Oh, iya. RI1 harus memberikan RI1. suri toladan Sudah yang sangat memberikan. positif. Betul. Oke. Sepakat. Baik, terima kasih Prof Siti Zuhro. Makasih Bang Habib banyak, Bro, Prof. terima kasih. Iya. Bang Syagan dan Nenggolan, terima kasih. Bang Vega, Beka, kalau nggak salah, terima kasih. banyak. Makasih, Iya. makasih. Salam buat para capres masing-masing. Ya. Waalaikumsalam. Tetap Salam damai ya, perubahan. tetap tenang ya. Oke, kalau gitu Satu kita jeda putaran. terlebih dahulu. Sekali putaran. Saat lagi kami hadirkan bagaimana situasi dan juga kondisi banjir di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.